Si paling perdana. DNP News baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan antara pemotor dengan bus Transjakarta di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat malam ini. Informasi yang kami terima, pemotor sempat masuk ke kolong bus Transjakarta. Saat berita ini kami turunkan, korban berhasil dievakuasi serta mengalami luka yang cukup serius. Korban juga telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan DNP Evening News edisi hari ini, Senin 9 September 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. DKI Jakarta isyaratkan uji coba makan bergizi bagi SMA pekan depan. Ahmad Sahroni mundur dari Ketua Tim SES, Ridwan Kamil dan Suswono. Kami juga hadirkan informasi terkait Paus Fransiskus yang tiba di Timor Leste. Pemerintah Provinsi Jakarta disebut akan memulai uji coba program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa di sekolah menengah atas atau SMA pada pekan depan. Saat meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01 dan SMPN 3 Jakarta pada Senin 9 September 2024, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tempat uji coba untuk SMA masih akan dibahas oleh Kepala Dinas Pendidikan ataupun Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jakarta. Uji coba program MBG telah berjalan kurang lebih 1 bulan dengan menyasar peserta didik di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan menu makan yang bervariasi. Pada uji coba program di SDN Manggarai 01 yang bekerja sama dengan Bank DKI, peserta didik mendapatkan menu makanan yang terdiri dari nasi uduk, semur telur, tempe orek, sayur labu, dan buah pisang. Sementara itu, menu bagi siswa SMPN 3 Jakarta yang bekerja sama dengan Perum Dharma Jaya, yaitu nasi, beef teriyaki, sayur salad, dan pisang. Terdapat 1.000 kotak makan yang tersedia dengan harga per kotak Rp25.000. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andriano, mengkonfirmasi kader partainya Ahmad Sahroni batal menjadi ketua tim sukses atau tim ses pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Wibi menyebut mundurnya Sahroni disebut karena ia mendapat tugas lainnya. Wibi tidak merinci tugas lain apa yang dimaksud, namun ia menyebut tugas tersebut diberikan oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Sebelumnya diberitakan bahwa Ahmad Sahroni ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 setelah melalui kesepakatan anggota KIM Plus. Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan ketua tim pemenangan dirinya dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 bukan berasal dari figur publik. RK mengatakan tim pemenangannya adalah sosok yang bisa diterima oleh semua partai pendukungnya. Kita beralih ke Sumatera Utara. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, merespon kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara pada tanggal 9 hingga 10 September 2024. Dia mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi ingin cawe-cawe politik, mengingat Bobi Nasution akan bertarung pada pemilihan gubernur atau Pilgub Sumut 2024. Usai menghadiri acara nongki bareng Edi Rahmayadi di Kota Pematang Siantar pada Sabtu 7 September 2024 lalu, Edi menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, sudah pandai dalam menentukan pilihannya dan sudah tahu mana demokrasi yang harus dipilih oleh rakyat.
Selain itu, ia juga mengapresiasi aksi spontanitas masyarakat yang memberi dukungan kepadanya untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, lanjut Edi, rakyat Sumatera Utara menginginkan demokrasi di negeri ini berjalan sebagaimana mestinya. Seorang warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika internasional mencoba melarikan diri saat penangkapan di Pantai Indah Kapok Topik, Jakarta Utara. Dari video yang beredar, awalnya petugas gabungan dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan penggerebekan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba. Meski sempat kabur, WNA tersebut berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi. Dan kini ia berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada pernyataan resmi terkait identitas WNA tersebut. Namun dugaan kuat menyebutkan bahwa ia terlibat dalam jaringan pengedar narkotika internasional yang telah lama diincar oleh aparat penegak hukum. Saat ini, WNA tersebut telah dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk penyelidikan mengenai peran dan keterlibatannya dalam sindikat narkoba. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. DNP International News. Kita masuki DNP International News. Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, tiba di Timor Leste pada Senin 9 September siang waktu setempat. Kunjungan ini merupakan negara ketiga dalam rangkaian kunjungan 12 hari di kawasan Asia Pasifik. Kami lansir dari Reuters dan AFP. Paus Fransiskus dan rombongannya tiba di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato di Dili sekitar pukul 14.20 waktu setempat. Paus Fransiskus langsung ditemui oleh Presiden Timor Leste, Jose Manuel Ramos Horta setibanya di bandara. Sekelompok anak sekolah yang mengenakan pakaian tradisional juga turut menjambutnya dengan memberikan bunga dan syal tenun seremonial bernama Tai. Pemimpin umat Katolik sedunia yang berusia 87 tahun ini akan melakukan kunjungan selama 3 hari yang mencakup perayaan misa yang menurut Vatikan akan dihadiri oleh separuh dari total 1,3 juta jiwa penduduk Timor Leste. Diketahui bahwa mayoritas penduduk Timor Leste merupakan penganut agama Katolik. Dilaporkan juga bahwa jemaat Katolik di Timor Leste rela menempuh perjalanan jauh dari kota-kota di pinggiran. Dan bahkan juga diperkirakan ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di Nusa Tenggara Timur yang akan melintas perbatasan demi menghadiri misa bersama Paus Fransiskus. Alice Guo, wali kota Bamban, Filipina yang digulingkan, muncul dalam sidang Senat mengenai potensi hubungannya dengan operator game lepas pantai Filipina atau Pogos. Meskipun ada bukti yang diajukan oleh senator dan lembaga penegak hukum yang menunjukkan dia adalah warga negara Tiongkok bernama Kuo Hangping. Kuo mempertahankan klaimnya sebagai orang Filipina. Biro Investigasi Nasional atau NBI mengkonfirmasi bahwa sidik jari Alice Kuo dan Kuo Hangping cocok, yang menyebabkan kecurigaan bahwa ia adalah warga negara Tiongkok yang menyamar sebagai warga negara Filipina untuk memfasilitasi kejahatan yang terkait dengan Pogo. Lebih lanjut, Guo menghindari menjawab pertanyaan tentang identitas aslinya, mengutip kasus pengadilan yang tertunda. Pastor Apollo Quiboloy yang buronan menghadapi tuntutan perdagangan seks dan pelecehan anak telah ditangkap di kota Davao setelah pencarian selama 1 minggu. Quiboloy menyerah kepada Dinas Intelijen Angkatan Bersenjata Filipina atau ISAFP pada Minggu malam. Quiboloy diterbangkan ke Metro Manila dan dibawa ke pusat penahanan PNP di Camp Crame, Quezon City.
Quiboloy menghadapi dakwaan di Filipina dan Amerika Serikat, termasuk perdagangan seks, pelecehan anak, dan penyelundupan uang tunai massal. Penangkapan itu terjadi setelah Senat mengeluarkan perintah penangkapan terhadapnya karena gagal mengakhiri sidangnya. Demikian tadi DNP Evening News malam ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta saksikan di kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia. Selamat beristirahat.